Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Oktober minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gua Daryl di History Channel. Dan hari ini kita akan masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian belum tahu dan baru join channel ini, segmen IHSG dan 3 saham ini adalah membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan gitu ya. Dan juga kalau misalnya kalian bisa lihat di depan kalian, ini gue menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga forex serta kripto juga ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa coba cek di tradingview.com ya, bisa langsung daftar di website tersebut dan kemudian kalian bisa langsung ke bagian chartnya dan menikmati fitur-fitur gratis gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalian mau fitur yang lebih baik, kalian bisa coba yang pro-nya ya, karena yang di pro-nya itu kalian bisa menggunakan indikator lebih dari 3, kemudian kalian bisa melakukan backtest di dalam intraday, dan kemudian kalian bisa mengganti layout juga dan kalian bisa mendapatkan data yang lebih banyak gitu ya. Caranya gampang, kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah teman-teman yang berhubungan dengan TradingView ya. Terus kemudian kalian bisa pilih langsung kalian pengen coba pro-nya yang mana gitu ya. Oke. Nah hari ini kita akan bahas tentang IHSG lagi teman-teman ya. Dan juga by the way kemarin thank you untuk yang minggu kemarin saya sempat bahas tentang resesi dan antusiasnya ternyata bagus ya. So nanti saya akan buat juga di hari Minggu ini teman-teman ya. Saya akan membahas juga tentang bagaimana caranya supaya kalian bisa menghadapi resesi ini gitu ya. Saya akan membahasnya kecil-kecil aja karena saya tidak terlalu mau untuk ibaratnya membebankan pikiran kalian ya. Sebenarnya karena resesi itu tidak secepat yang kalian kira ya, nggak mungkin terjadinya tuh tiba-tiba seperti itu karena semua ada prosesnya pelan-pelan. Jadi memang progresnya itu pelan teman-teman, tapi di sini saya akan coba kasih tips aja sih ya gimana caranya kalian bisa menghadapi resesi terutama di dunia stock market teman-teman ya, atau di dunia saham. Oke. Nah, saya akan membahas kondisi IHSG dulu ya, kalian bisa perhatiin teman-teman di sini. Oke, IHSG masih bergerak di range sideways yang besar ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalnya kita perhatiin kemarin dia sempat naik sampai ke 7142, kemudian di reject lagi di hari Jumat. Dia close di 7026 dan masih di atas level 7000 ya. Jadi level 7000 ini level psikologis tepatnya. So dia masih di atas 7000, itu bagus ya, tetapi kalian tetap harus waspada ya karena kalian bisa lihat range sideways besarnya ini dia sampai ke 6000, level 6650-an ya teman-teman, dan itu tetap menjadi kewaspadaan kita ya, karena kalau misalnya nanti dia bisa bergerak di bawah level 7000 otomatis range-nya itu mainnya tuh di 6650 sampai 7000-an lagi gitu ya. Oke, sejalan dengan keadaan ekonomi global yang kurang baik teman-teman, itu akan harusnya meningkatkan kewaspadaan kita gitu ya. Bukan berarti kalian tidak usah trading atau investasi di saham ya, bukan seperti itu, tapi caranya saja dan juga strateginya aja yang dirubah gitu ya. Saya kasih tips teman-teman ya untuk kalian yang masih mau untuk di trading di saham gitu ya. Mungkin ya dari cara tradingnya, mungkin dari time frame-nya kalian bisa kecilkan ya. Maksudnya dari biasanya kalian hold itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai setahun lebih gitu ya. Mungkin sekarang kalian bisa shifting dulu ke trading teman-teman ya, atau ke swing trade yang mana kalian holdnya itu jangka waktunya lebih pendek, misalnya mingguan gitu ya, atau bahkan harian gitu ya. Walaupun kalian memang, saya mengerti ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang memiliki kesibukan masing-masing, cuman ya daripada dananya itu terancam ya mendingan seperti itu gitu ya. Atau lebih bagus lagi kalian bisa shifting ke instrumen yang benar-benar aman dulu gitu loh, kalau misalnya kalian nggak punya waktu untuk ditradingkan sahamnya gitu ya. Instrumen apa yang aman kira-kira ya, mungkin kalian bisa lebih ke bonds teman-teman ya, atau ke reksadana seperti itu ya. Tetapi reksadana pun kalian jangan pilih reksadana saham karena itu pun juga pasti akan volatile sekali gitu ya. Kalian lebih baik cari reksadana yang fix teman-teman ya, seperti itu. Atau mungkin kalian bisa beralih ke instrumen yang konvensional seperti misalnya emas ya. Kenapa? Karena emas itu sifatnya sebenarnya liquid ya. Jadi kalian mau jual kapanpun tuh bisa, dan dia juga bisa bertindak sebagai inflasi hedge gitu ya. Inflation hedge maksud saya.
Nah, sebenarnya ada lagi teman-teman, kalau misalnya kalian lihat ya secara resesi seperti ini ya, kedepannya mungkin akan ada kesulitan buat pasar dari properti ya. Tetapi bukan berarti properti itu akan kehilangan momentumnya atau kehilangan kesempatan, justru dia akan menimbulkan kesempatan yang baru ya. Kalau dilihat dari pengamatan saya, teman-teman ya, sekali lagi ini hanya point of view saya. Nanti properti itu harganya bukan dari apa ya, bukannya berarti harga properti akan naik segala macam, mungkin akan sebaliknya. Kenapa? Karena daya beli akan semakin turun dan mungkin properti akan gak laku. Nah, tetapi di sini ada satu kesempatan yang bisa muncul, yaitu adalah renting, teman-teman ya, atau penyewaan properti ke depannya menurut saya itu akan menjadi menjadi lebih baik gitu ya, atau mengalami peningkatan gitu dari segi harga, dari segi demand-nya. Kenapa? Karena sekali lagi usia produktif di Indonesia itu atau millennials kita bilangnya ya teman-teman ya, akan mengarah ke kesulitan ya dalam membeli properti, sehingga demand untuk renting itu akan lebih banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya properti untuk disewakan, bagus ya teman-teman. Itu bisa menjadi opportunity juga ke depannya. Tetapi kalau buat kalian nih teman-teman, sebenarnya kalau yang tidak memiliki dana untuk membeli properti, jangan dipaksain juga sebenarnya seperti itu ya. Saya nggak tahu ya di Indonesia tuh ada nggak sih, ada sih sebenarnya namanya itu dulu DIRE teman-teman ya. DIRE itu semacam ETF atau semacam bonds itu, tapi untuk sektor properti ya. Tetapi propertinya itu lebih ke komersil ya. Jadi dulu saya pernah dengar tentang DIRE ini ya. Kalau kalian bisa Google sendiri ya DIRE itu apa. Yang lebih lengkapnya maksud saya gitu ya. Tapi saya dulu pernah dengar DIRE itu dikeluarkan sama Plaza Indonesia deh kalau nggak salah ya. Itu portfolionya tuh Plaza Indonesia, kemudian ada Pakuwon Mall ya kalau nggak salah ya. Saya juga kurang kurang mendalami ya, karena di sini memang kurang terkenal gitu ya, atau kurang naik nama DIRE ini gitu loh. Tapi pada intinya DIRE ini sebenarnya adalah seperti bonds yang bisa kalian beli, tetapi dia itu diputar duitnya itu adalah untuk menyewakan properti-properti atau real estate yang komersil ya. Seperti misalnya gedung-gedung perkantoran atau mall segala macam. Nah, itu harusnya sih akan naik ya, atau minimal tuh akan nge-hedge si inflasi itu gitu. Kenapa? Karena si DIRE ini berhubungan dengan tadi, otomatis renting tuh pasti naik segala macam kayak gitu ya. Kalau misalnya itu memang terjadi ya, itu mungkin bisa jadi salah satu pilihan gitu ya. Kalau di luar ya, atau di tepatnya di US gitu ya, itu ETF seperti ini tuh sudah banyak sekali ya, yang tentang properti ini sudah banyak sekali. Cuman memang lebih bagus lagi kalau misalnya kalian beli fisiknya atau beli properti fisik ya. Tetapi kan itu butuh uang yang tidak sedikit kayak gitu. Oke, itu merupakan salah satu tips ya dari saya ya teman-teman, kalau terkait dengan gimana cara kalian untuk nge-hedge inflasi ya, seperti itu. Ya, kemudian kalau misalnya kalian mau stay di market, stock market itu gimana? Ya nggak masalah teman-teman ya sebenarnya. Cuman pilihan sahamnya mungkin dipikirkan ya, seperti itu. Apa yang mesti dipikirkan pemilihan sahamnya? Yang pertama teman-teman ya, sebenarnya kalau misalnya kalian di trading kan ya, seperti saya pribadi ini, saya sekarang shifting ke trading, itu kalian tidak usah terlalu memikirkan tentang fundamental ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian tetap kekeh, saya tetap mau naruh saham ini lama-lama gitu, atau saya pengen coba fight di masa resesi ini, saya tetap mau percaya sama stok saya gitu. Coba cari perusahaan-perusahaan yang input cost-nya itu rendah teman-teman ya. Kenapa? Karena gini loh, kalau misalnya resesi benar terjadi, itu kan semuanya naik teman-teman ya. Dari bahan dasar ya, kemudian dari energi sendiri ya, let's say di sini minyak ya, kemudian batu bara dan segala macam. Itu kan harganya naik, otomatis itu menjadi cost untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri atau yang memiliki input cost yang besar gitu loh. Jadi saran saya sekarang mulai cari company-company yang input cost-nya tuh kecil ya, bahkan relatively itu hampir dibilang tidak ada input cost gitu loh. Saham-saham seperti apa? Mungkin ya kalian bisa melihat saham-saham teknologi seperti itu, dan juga saham-saham banking ya mungkin ya, itu juga bisa kalian perhatikan seperti itu. Tapi di sini ada kontranya ya teman-teman ya. Maksudnya ada satu hal atau satu variabel yang bisa menjadikan ini kerancuan juga gitu. Kenapa? Khususnya di saham tech ya. Kita lihat ya, satu sisi dia input cost-nya kecil, tetapi satu sisi itu investor pasti akan menarik dananya dari saham tech ya. Nanti kalian harus benar-benar pilih aja tuh saham-saham tech yang benar-benar
bagus di bursa Indonesia tuh kira-kira yang mana yang bisa kalian coba kayak gitu ya, seperti itu. Tapi overall gini teman-teman ya, di Indonesia itu sekarang keadaannya jauh lebih baik daripada di luaran sana atau di negara lain sebenarnya gitu. Jadi memang sebenarnya apakah investor, pertanyaan besar itu apakah investor akan lari dari Indonesia? Ya tapi kalau semudah-mudahan sih enggak ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi positifnya, Indonesia tuh sekarang masih ada di range yang kuat ya, yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi dan segala macam. Indonesia memiliki tingkat konsumtif yang tinggi ya, dan kemudian GDP Indonesia juga masih naik, masih bergerak di jalur positif maksud saya gitu ya. Jadi sebenarnya dari keadaan Indonesia sendiri, kalau saya sebagai investor, saya tidak harusnya saya akan mempertimbangkan nih saya benar-benar cabut apa enggak. Kenapa? Karena di sini Indonesia ini ekonomi masih jalan, masih berputar, masih bagus gitu loh ya. Let's say nanti 2023 akan kena hantam lagi ya, nanti kita bisa lihat nanti kondisi Indonesia di 2023 seperti apa. At least sekarang 2022 sampai akhir nanti menjelang awal 2023 Indonesia harusnya masih bisa kompetitif ya di pasar atau di market seperti itu. Jadi ya saya harap sih tidak terlalu membuat investor itu kabur sebenarnya seenggaknya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut teman-teman ya ke saham ya, seperti itu. Jadi sedikit di sini tentang IHSG saya review lagi. Tetap kalau misalnya kita perhatikan waspada 6650 sampai 7000, kalau dia bisa break di bawah 7000 itu udah partisipasi range-nya di situ ya. Jadi kalian mesti perhatikan. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang untuk saham-saham yang kemarin saya sebutkan, yang pertama ada Bali, teman-teman ya. Nah, Bali ini kemarin masih belum ke-trigger ya, karena saya mencari close di atas level 910, ternyata nggak ada ya close-nya di situ, dia cuman high-high-nya doang. Dan akhirnya dia turun ke bawah, sekarang dia masih retrace lagi ke atas ya. Saya tetap akan tunggu di level 910 ini. Kalau dia bisa close di atas level ini, saya baru bisa eksekusi di Bali ya, seperti itu. Kemudian berikutnya kemarin setelah si Bali ini ada Jawa, teman-teman ya. Oke, nah untuk Jawa ini kita sudah masuk ke area buy-nya teman-teman ya, harganya sudah masuk ke area buy dan saya sudah mulai beli teman-teman ya untuk si Jawa ini. Harganya pas kemarin waktu itu saya beli, dia harganya sempat dia floating sampai ke 146, lumayan sebenarnya. Cuman ternyata rejection lagi gitu ya. Cuman ya tetap aja kondisi seperti ini saya tetap akan tahan sampai ke level saya gitu, karena saya lihat Jawa ini kalau misalnya kalian lihat makro, maksudnya lihat laporan keuangan ya, ini not bad at all ya Jawa ini ya. Jadi saya selalu ya, kalau misalnya saya beli saham-saham penny stock seperti ini atau saham-saham yang third liner bisa dibilang ya, saya selalu melihat laporan keuangannya dulu gitu loh ya. Di luar itu ya, kalau misalnya kalian mau melihat tentang brokernya, maksudnya siapa saja yang mengambil saham ini atau siapa yang bermain di project ini, ya itu di luar lagi ya teman-teman ya. Itu saya tetap lihat ya, tapi tidak bisa saya share infonya di sini gitu loh. Oke, seperti itu. Itu untuk Jawa ya. Dan kemudian berikutnya teman-teman ya, untuk saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi minggu depan ya. Yang pertama itu di Inco ya. Kenapa si Inco ini ya? Kenapa? Karena dari technicals-nya kalian bisa lihat ya, dia itu naik ya, sempat di sini dari 4750 dia sempat rally teman-teman ya, dan kemudian volumenya turun ya, ini yang mengecewakan. Kemudian dia retrace lagi. Nah, pada saat retrace dan dia naik lagi, ini volumenya kembali ngisi teman-teman ya. Nah, itu berarti asumsi saya di range sideways ini akan menjadi akumulasi dari orang-orang untuk beli ya teman-teman. Dan kemudian kalian bisa lihat dari hari Selasa kemarin sampai sekarang itu pergerakan bullishnya impulsif ya. Tandanya volume yang masuk atau pemain yang masuk di sebelah sini ini bisa diperhitungkan seperti itu. Dan ditutup di hari Jumat dengan bullish doji seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini ada sebuah doji gitu ya. Dan ini harusnya Senin itu saya percaya ini bisa up sampai ke atas gitu ya, bisa breakout atau kita bisa bilang seperti itu. Untuk targetnya kalian bisa menggunakan target seperti ini ya. Kalian bisa 1:1 ya, kalian bisa taruh seperti ini. Targetnya terdekat di 8425 seperti itu ya. Kalian bisa buy di harga sekarang ya teman-teman ya. Jadi ini untuk khusus untuk si Inco. Kalian besok hari Senin melihat candle hijau, langsung aja kalian masuk ya. Untuk stop lossnya di 6000
75 dan kemudian untuk TP-nya kalian bisa set di level kurang lebih di 8.800 ya teman-teman ya, kurang lebih di 8.775 sampai 8.800 seperti itu. Risk reward ratio 1/2,72 ya, jadi ini masih bagus banget. Oke. Kemudian ada Sido teman-teman ya. Nah ini juga banyak pasti ya kontranya ya. Kenapa Sido bang gitu loh? Sido ini masih turunnya kencang sekali gitu. Ya betul ya. Jadi Sido ini masih bearishnya luar biasa ya, dan ini imbalance teman-teman ya. Sido itu ada imbalance besar dari level 900 ya sampai 795, itu imbalance-nya lumayan besar. Jadi pertama kenapa saya bilang Sido, kenapa? Karena dia ada di harga bawah ya sekarang teman-teman. Dia memang sekarang berada di support, dan saya rasa kalau misalnya saya entry di sini untuk nge-buy ya, itu risk reward ratio-nya akan menjadi bagus gitu. Jadi dari segi risk manajemennya ini sudah bagus. Kemudian dari price action-nya seperti apa ya. Jadi kalian bisa lihat dia turun dan kemudian dia bikin base lagi teman-teman, atau dia ranging lagi di sini kecil, yang makin lama makin menyempit, membentuk falling wedge seperti ini di patternnya ya. Ini kalau saya gambarin dia bentuknya seperti ini ya, seperti ini dan ini seperti ini gitu ya. Oke, jadi ini bentuknya seperti falling wedge seperti ini. Dan untuk si Sido ini juga kalian bisa lihat dari volumenya ya. Dia pas turun nih volume gede-gedean di sebelah sini. Di candle ini dia volume sell-nya besar ya teman-teman ya. Terjadi volume di sini. Nah ini volumenya ini kan bergede seperti ini, berarti ada yang beli dan ada yang jual gitu ya. Jadi kita anggap di sini ini big trade day sebenarnya seperti itu ya. Dan kemudian volumenya masih ada sampai di sini. Ini volumenya masih ada ya. Kalau misalnya ini belum mati volumenya. Kalau mati itu yang seperti ini kecil-kecil ya. Tapi yang ini masih ada. Dan di tanggal kita bisa lihat di tanggal 16 September dia volumenya muncul lagi teman-teman ya. Nah setelah ini volume muncul lagi, ini diakhiri dengan candle bullish. Berarti ini akumulasi teman-teman ya kalau misalnya kita perhatiin. So menurut saya di sini ada orang yang mengakumulasi si Sido gitu. Jadi dengan jumlah yang fantastis ya teman-teman ya. Jadi di sini saya nggak apa-apa. Saya masuk di sini ya. Kenapa saya masuk di sini? Oke, karena di candle ini saya berarti memiliki kesempatan yang sama dengan orang yang masuk besar di sini gitu loh. Dan saya memiliki level harga yang sama. So kalau misalnya saya kena tarik ke bawah ya, itu berarti kalau saya lihat dari penurunannya, kalau misalnya level ini dijebol teman-teman ya, itu bisa ke level 690 atau bahkan ke 645, dan itu lossnya 20%. Saya rasa yang akan beli di sini, itu tidak akan membiarkan hal itu terjadi gitu loh. Jadi ya menurut saya ini win-win solution aja sih. Saya melihat celah itu ya, jadi saya masuk aja sih di Sido ya. Sebenarnya saya sudah masuk teman-teman ya, di Sido ini dari 710 ya. Jadi saya hari Jumat ya, saya masuk di Sido ini 710. Menurut saya itu nothing tulus. Kalau misalnya dia turun, saya batasi resiko saya, let's say di 680, it's okay gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bilang seperti ini, di 680 di sekitar 5% ya it's okay, karena ya menurut saya itu masih wajar gitu ya. TP pertama di 785 teman-teman ya, itu pun itu di 9,79% gitu ya. Jadi kalau let's say average di sini 979%, apakah itu wajar? Ya itu menurut saya profit yang oke gitu ya. Jadi ini menjadi TP pertama. Terlalu muluk, ibaratnya kalau saya TP-nya tuh sampai ke atas sini teman-teman, sampai ke 905 ya, itu di 26%, terlalu muluk. Cuman saya akan ambil tindakan dulu ketika dia sudah sampai 785. Nanti begitu sampai 785 kita lihat ya apakah saya bakal TP dulu sebagian atau saya sisain sedikit untuk saya gas sampai 900 ya. Intinya seperti itu untuk Sido. Berikutnya DSNG. Oke. Nah untuk DSNG ini juga lumayan oke teman-teman ya. Menurut saya suka ya dengan saham-saham yang sudah sideways panjang seperti ini dan sekarang dia berada di bawah gitu loh ya. Memang secara garis besarnya ini trennya masih down ya, tetapi ini udah shifting teman-teman ya. Kalau misalnya kalian perhatiin, saya gambar di sebelah sini ya teman-teman ya. Nah Oke, seperti ini, dan dia ini sebenarnya sudah breakout ke atas ya teman-teman. Jadi kita tinggal terus dia bikin base di build up ya, di sini base kecil di atas sini di level resistance, ini saya bilangnya build up. Tahanan dia itu cuman di level ini ya, yang ada area supply ini ya di 530 gitu. Jadi
Kalau saran saya ya, kalau misalnya kalian mau buy yang aman ya di atas ini, di atas 530. Tapi kalau saya pribadi, saya cuman patokannya di high yang kecil ini ya, atau di resistance minor ini. Saya akan nunggu sampai di 515. Kalau ada candle close di situ saya bakal entry. Kemudian untuk stop lossnya di 475, dan untuk targetnya kalian bisa incar itu di level kurang lebih di angka sebelah sini ya, di 600-an gitu teman-teman. 605 sampai 610. Risk reward 1 dibanding 2,38. Oke, untuk DSNG seperti itu. Nah, itu untuk saham-saham yang bisa direferensikan, semoga bisa membantu. Sekali lagi teman-teman ya, disclaimer ya, ini bukannya ajakan investasi, ini cuman sharing pendapat gue tentang saham-saham menurut gue oke gitu ya. Perkara kalian mau ikutin atau enggak, riset masing-masing sendiri dan resiko ditanggung sendiri ya, seperti itu. Kemudian berikutnya SLIS teman-teman ya. Ini untuk saham-saham yang kalian request ya. Yang pertama tuh ada SLIS. Ini memang SLIS ini dari kemarin lagi performnya lagi bagus ya, lagi naik terus ke atas, terus di ARB beberapa kali dia arah lagi ya, kemudian sekarang koreksi lagi ya. Balik lagi teman-teman ke saham-saham seperti model SLIS seperti ini, yang kalau dia sudah spike ke atas, saya tidak akan entry buru-buru gitu ya. Maksudnya saya akan tunggu dulu, saya lihat dari minimal dari trendline ya. Nah, seperti ini berarti ya, kalau dengan kata lain di sini SLIS itu kalau menurut saya bagusnya itu entry-nya di harga sekitar 220 sampai 240, itu range paling oke-nya sekarang. Kalau sekarang ini sudah kemahalan, masalahnya sudah di 346, sudah terlalu tinggi ya. Dia let's say naik baru dari September kemarin dia naik 190, sudah hampir 100% ya. Jadi rawan untuk taking profit ya. Saya berpikirnya logik aja gitu. Kalau misalnya gini, saya balikin pertanyaannya. Kalau misalnya kalian beli di angka 190 gitu deh, terus sekarang posisinya udah di 424, itu kan hampir 100%. Kalian bakal banyak yang TP nggak gitu aja ya. Makanya itu yang terjadi di SLIS ya. Jadi dia naik ke atas, kemudian di ARB beberapa kali. Ini kan ARB ini orang yang TP gitu ya. Dan di sini banyak orang yang beli lagi, itu orang bisa jadi orang-orang yang FOMO seperti itu gitu ya. Orang-orang yang FOMO takut, dan kemudian mungkin di sini yang major buyernya itu lagi ngebuangin barang ya, let's say seperti itu ya. Seperti itu. Nextnya ada Techim. Nah, Techim ini oke apa enggak ya? Techim ini bagus teman-teman ya. Untuk keadaan beberapa sekarang saya bisa bilang Techim ini bagus. Kenapa ya? Saya lihat lagi di sini ada transisi yang sudah terjadi. Sekarang kondisinya dia ini bikin descending broadening wedge, dia sudah break ke atas, sekarang lagi retracement ya. Jadi kalian bisa Techim ini bisa beli di 7375, itu harga terbagusnya ya. Jadi tunggu aja sedikit lagi 7375 dia bikin swing low, kalian bisa hajar Techim ini ya, karena actually ini masih bagus ya secara price action seperti itu. Kemudian berikutnya ada Hill. Oke, untuk Hill ini teman-teman, saya masih belum melihat ada sesuatu yang positif teman-teman ya, selain dia memang masih bullish ya trennya. Oke, dia masih bullish, tetapi dia retrace ke atas, kena resistance di atas ini ya, bisa dibilang ini double top ya. Kemudian dia di reject dengan candle bearish yang luar biasa besar, bikin base rejection lagi ke bawah. Artinya dia menuju ke level bawah sini ya, di 1400-an gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau perhatiin si Hill ini, mendingan di 1400-an aja gitu ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada Harum. Oke, untuk Harum ini juga sama ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatiin ya, di sini ada sesuatu yang bagus ya, ada yang menarik di sini. Let's say di sini ya, ini garisnya ya teman-teman ya, ini chart pattern yang dia buat rising wedge ya. Seperti itu. Kita lihat ya, di sini dia ada kecenderungan nih, kalau rising wedge 3 kali kena, nih harusnya di break teman-teman. Harusnya dia di break ke atas, tapi di break ke bawah, tapi dia di reject lagi ke atas. Mungkin dia nge-fill gap dulu kali ya. Jadi dia tunggu sampai nge-fill gap di 1910, kemudian baru jatuh ya. Tetapi jelas di sini patternnya rising wedge. Jadi, dan ini belum gagal pattern rising wedge-nya. Jadi minimal saya akan tunggu sampai gagal dulu ya. Gimana cara gagal rising wedge ya? Tunggu dia impulsif sekali terus dia retrace ya, itu berarti gagal gitu ya. Tapi kalau sekarang saya agak takut sih kalau masuk di Harum kondisi seperti ini, walaupun teman-teman ya volumenya mendukung gitu ya. Ini kan kalau bisa kita lihat volumenya mendukung nih ya. Kalau misalnya saya mau oke lah, saya harus masuk nih Harum nih, karena saya nggak tahu lagi mau saham apa gitu ya. Ya boleh aja kalian masuk. Ingat stop loss kalian itu harus di 1665, jaga di situ gitu ya. Seperti itu. Itu untuk Harum. Kemudian MPMX. Nah, untuk MPMX ini menarik ya teman-teman ya, si MPMX ini. Kenapa? Karena sama ya, lagi-lagi kalau misalnya kita lihat di sini ada satu pattern ya.
di break secara bearish yang kuat ya, dia retrace candle kecil-kecil, dan di level ini di 1075 itu udah ada blocker yang besar sekali gitu. Jadi perlu hati-hati ya di sebelah sini. Dia masuk ke atas sini ya teman-teman ya, ini udah muncul rejection ya. Jadi kalau misalnya si MPMX menurut saya kelebihannya dia adalah dia mau bikin apa ya, ibaratnya false break ya, dari structure yang ini di break ke atas terus ke atas lagi balik ke atas gitu loh. Dan ini bisa dijadi nih, ini distribusi ya teman-teman ya, bisa jadi distribusi. Kenapa? Bisa jadi nih yang di atas ini ngebuangin barang seperti itu. Karena kalau misalnya kita lihat polanya ya seperti ini, oke, dia impulsif, dia reakumulasi di sebelah sini, kemudian dia impulsif lagi, bikin eksesif di sini ya, eksesif atau bisa dibilang tuh fake out lah teman-teman ya di sini. Di mana tuh biasanya si orang-orangnya atau bandar-bandar ini manipulate teman-teman ya, dia biasanya ngebuangin nyari order buat teman-teman beli semua, tapi mereka ngebuangin barang seperti itu ya. Jadi dia memanipulasi lah intinya seperti itu. Dan dia drop besar nih, ini pertanda pertama. Kemudian yang di atas dia banyak sekali, dia trading day-nya itu banyak sekali. Ini tandanya pelan-pelan nih mereka mulai ngebuangin barang, dan akhirnya bam ya, dia break lagi, distribusinya mungkin kelar, dia retrace ke atas, ini final distribution. Jadi kalau misalnya dia bisa tiba-tiba di sini entah ada apa, nggak ada angin nggak ada hujan, terus tiba-tiba dia candle hijau besar ya, mungkin ini bisa berubah trennya menjadi naik lagi gitu, atau bisa di markup lagi gitu. Tapi kemungkinan besar ini masih akan terus turun ya, sampai minimal ke area akumnya dia ya, akumnya dia yang besar tuh di sebelah sini, yaitu di angka 755 ya, seperti itu. Jadi MPMX ya nanti dulu deh ya, seperti itu. Indi ya, seperti itu. Indi sekarang oke, untuk Indi ini juga kurang lebih sama ya teman-teman ya. Indi juga dia cuman bedanya apa? Ini mungkin masih ada satu markup lagi sekali gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada bearish divergence, tetapi 3 bearish divergence ini, 3 swing kecil ini gagal, dan dia bikin higher high lagi sekali. Ya itu tandanya mungkin dia masih ada sekali markup lagi gitu. Kalau misalnya hadapi kondisi seperti gini gimana? Ini Megaphone sekali lagi, kalau misalnya kalian mau buy di sini ya, which is saya tidak saya tidak suka saham-saham seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian mau entry di sini, stop loss kalian tuh udah wajib harus di sini ya, 2820, nggak bisa di atas lagi gitu. Kenapa? Karena ini Megaphone ya, Megaphone pattern tuh gerakannya volatile luar biasa. Targetnya paling kalian bisa ngejar 1/1,5 sampai 4000 sampai 4090 kayak gitu, itu masih reliable atau masih bisa tercapai. Kalau let's say kalian ukur dari tingginya ini ya, kalau kalian copy paste ya masih ada space ya sampai 4200 sebenarnya. Jadi ya sebenarnya masih bisa untuk ditradingkan, cuman ya saya nggak suka sih saham-saham kayak gini gitu ya. Berikutnya ada PTRO. Oke, nah PTRO menarik ya teman-teman ya. Di sini ada bullish engulfing, dan kemudian di sini ada kecil ya, dia ada akumulasi ya. Nah seperti ini kalau misalnya kita perhatiin ya, di area-area kecil ini ini ada satu candle volume yang sangat besar ya, dan ini mencurigakan teman-teman. Ini kalian harus lihat lagi sih ya. Kalian harus lihat order booknya, kalian harus lihat nih siapa sih yang menyebabkan ini gitu. Kalau saham-saham seperti ini kalian harus perhatiin ya, seperti itu. Terus ada skenario yang lucu lagi dengan saham hampir yang harganya tidur ya, atau dengan ada volume besar tapi harga tidak kemana-mana ya. Kemudian dia turun ya, di reject ke bawah dengan candle impulsif besar ya, tetapi seakan-akan ada yang melawan ya. Dia naikin lagi ke atas, balik lagi ke level ini gitu. 3010. Dan di sini tandanya apa? Ya mungkin ada pertukaran trade aja teman-teman, pertukaran kepemilikan seperti itu ya. Jadi ketika ada yang jual dengan porsi besar, ada yang sambut lagi dengan porsi besar seperti itu. Dan kita masih lihat nih siapa yang ada di sini, apakah dia melihat potensi PTRO yang bagus ya. Kalau diperhatiin sih di sini terjadi satu hal yang menurut saya harganya akan dipump terus ya. Kenapa? Karena di sini reakumulasi nih teman-teman ya, dia naik di sini akum yang kita bisa bilang nih ascending accumulation ya, kemudian dia di drop ke bawah. Jadi sebenarnya range akumnya tuh seperti ini, dari kalau misalnya saya gambar ya, range mereka untuk akumulasi si PTRO itu dari atas sampai ke sini ya. Jadi pivot yang mereka dapat tuh harga average-nya tuh sebenarnya di 2460.
Dan kemudian dia akum lagi di sebelah sini ya, masuk ke range ini kecil, cuman yang ini lebih kecil range-nya. Dan sekarang dia sudah berada di pivot point-nya dia di 2800. Dia dapat average di situ mungkin ya, dan dia harganya dinaikin bump ke atas. So di sini menurut saya ada chance ya teman-teman yang lumayan oke untuk dia terus gas lagi ke atas ya teman-teman ya. Seberapa besar ya kenaikannya akan terjadi ya, itu kita bisa lihat dari porsinya sebelah sini ya teman-teman ya. Kita bisa ukur range-nya dari sini ke sini ya, let's say dari sini ke sini, kemudian kita lihat ya ke sini. Oke, jadi targetnya dia tuh 3.550-an ya untuk si PTRO seperti itu. Oke, yang terakhir dari Bank BRI, teman-teman baik yang nanya nih, gimana nih BRI bisa di hold atau enggak ya, atau BRI ini masih bagus atau masih oke enggak untuk saya jadikan saham untuk ditradingkan gitu. Oke, untuk si BRI sendiri teman-teman ya, ini memang keadaannya agak-agak sulit ya teman-teman ya untuk si BRI ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dia harusnya nih sekarang berada di area-area reversal gitu ya, di 618 sampai 786-nya dari tren yang ke bawah ini gitu. Jadi kalau kita tarik ini pasti jatuhnya di situ, dan sekarang dia kesulitan karena dia tertahan di sini. Cuman yang kalian perhatiin ya level pentingnya ya, let's say balik lagi ya 4420 ya, itu menjadi level penting 4400 lah ya. Anggap taruh buletin 4400. Jadi kalau dia break di bawah itu berbahaya ya, BRI mungkin bakal koreksi sampai ke 4000-an lagi kayak gitu ya. Kalau saya pribadi teman-teman ya, dibandingkan si BRI ini ya, saya lebih coba ke Mandiri ya. Kalian bisa lihat Mandiri ya. Kenapa Mandiri ini lebih lebih safe lah kalau dari segi tren ya. Kalau misalnya kalian mau hold panjang pun dia kena crash, kalian tahu sendiri ya BMRI kalau bagi dividen tuh lumayan gitu. Jadi saya rasa sih orang-orang yang bergerak di finansial dan lihat Big Four ya, mungkin dia akan lebih lihat BMRI kalau untuk jangka panjang ya di keadaan seperti ini. Kenapa? Baik lagi karena dividen yield-nya tuh lumayan besar si BMRI ya. Jadi sebenarnya dari trading saham ini strategi teman-teman ya. Kalian tinggal mikir aja kayak main catur aja sih sebenarnya. Kalian lihat kenapa saham ini dengan sektor ini beda ya. Mungkin yang bisa dikomparasi aja yang nilai-nilai yang membuat orang tuh pengen taruh di sini tuh apa gitu. Ya saya sih update terakhir ya si BMRI itu dividen yield-nya lumayan ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini saya bisa kasih lihat kalian ya teman-teman ya, BMRI. Oh by the way ini saya pakai terminal ya teman-teman ya, karena saya sih nggak sanggup ya teman-teman beli Bloomberg terminal, jadi saya cari yang gratis aja sih sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya dari kalian di sini ada yang mau sharing Bloomberg terminal kalian buat saya bantu analisa, dengan senang hati kalian bisa langsung DM saya aja ya di Instagram, karena saya butuh itu sih sebenarnya ya teman-teman untuk melihat situasi gitu loh. Oke. Nah, ini teman-teman, kalian bisa lihat ya, Mandiri ya, dividen yield-nya 4%, 3,8%. Oke, jadi ya itu lumayan ya. Kalau kita compare dengan BBRI, coba ya. BBRI, kita lihat ya. BBRI. Oke, BBRI dividen yield-nya 3,86. Oke, ini saya kemarin lihat di mana ya? Mandiri itu sampai 8% loh, ya. Oke, di angka 3%, 3,86% ya. Jadi nggak terlalu jauh gitu ya sebenarnya. Ya at least, tapi secara price action ya kalian bisa lihat teman-teman ya seperti ini. Jadi it's okay gitu loh ya. Jadi lebih, menurut saya sih BMRI lebih safe untuk keadaan sekarang ya. Di sini juga ada despair juga kalau misalnya kalian perhatiin ya. Dan ini membentuk bullish pattern juga seperti itu. Kayak gitu loh. Oke. Dan juga terakhir ya saya mau bahas Eido teman-teman ya. Di sini Eido, ada indeks Eido ya. Eido itu adalah saham-saham yang indeks yang isinya tuh saham-saham Indo yang dibuat sama Morgan Stanley teman-teman ya. Di sini untuk kita bisa melihat view Indonesia juga atau stok Indonesia di mata luar negeri juga, intinya sih seperti itu ya. Di sini ada yang berbahaya sebenarnya, dia membentuk head and shoulder ya, dan shoulder kiri, shoulder kanannya lagi terbentuk, dan kalau dia break ke bawah itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan gitu loh. Oke. Ya itu aja sih teman-teman ya yang mau gue sharing hari ini. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa jelas ya buat kalian dan masuk akal juga ya.
Intinya kalau melihat market, intinya sekali lagi ya make sense aja sih sebenarnya gitu ya, kayak kalian melihat bisnis aja gitu ya. Dan buat kalian yang trader sering pusing lihat market ya, saran saya jangan terlalu in depth lihatnya. Maksudnya in depth tuh kalian jangan terlalu fokus sama satu detail kecil dalam candle. Kalian sometimes tuh kalian harus bisa melihat point of view lebih besar, atau kalian zoom out sedikit lah chartnya, seperti itu ya. Oke. Thank you teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat buat kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share teman-teman kalian yang lain kayak gitu ya. Jangan lupa nyalain notifnya karena itu penting ya. Kalau misalnya kalian nggak nyalain, kalian ketinggalan video gue banyak ya. Jangan lupa juga tolong like ya teman-teman video ini, karena menurut saya like dan komen itu sekarang lebih penting ya daripada subscribe. Kalau kalian nggak mau subscribe nggak apa-apa, yang penting kalian like sama komen. Oke? Thank you teman-teman sekali lagi yang sudah nonton video ini sampai habis ya. Thank you banget. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.